Oke ya, saya mulai ya. Baik, selamat sore Selamat Jason, sore. selamat sore Pak Peter. Sore. Terima kasih sekali atas waktunya sore hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol ya dengan ada Jason di sini dari kelas meditasi Send dan juga ada Pak Peter yang seorang sejarawan ya Pak ya dan kebetulan juga praktisi meditasi ya, betul ya Pak ya? Oke, nah hari ini kebetulan saya punya ketertarikan nih Pak untuk berdiskusi tentang meditasi. Ingin mengetahui lebih jauh. Kebetulan ada Jason di sini dan juga kita menghadirkan Pak Peter ya di sini Pak ya. Saya semangat sekali nih ingin belajar, ingin tahu apa sih meditasi itu gitu. Karena selama ini taunya meditasi dari film-film aja saya. Gitu Pak. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya ke Pak Peter ya Pak ya. Sebagai seorang praktisi Pak, mungkin Pak Peter bisa memberikan penjelasan ke kita kira-kira kalau definisi dari meditasi itu sendiri apa sih Pak ya? Kalau dari sudut pandang seorang praktisi. Iya, saya pernah menanya kepada Krishnamurti mengenai itu dan dia jawaban adalah seperti mengukur, ya, Seperti mengukur. like measuring, ya, Oke. measuring. Bagi saya itu seperti saya punya kompas hidup dan reset dari kompas pada pagi hari. Seorang biku yang cukup senior di Biku Sangha di Inggris, di Amravati Universitas, Sucito Theravada, orang Theravada, biku yang sudah lumpur, pernah bilang kepada saya sebelum saya berlayar ke Indonesia atau pada awal dari saya belajar meditasi di wihara di Inggris bahwa sejam per hari diluangkan dan difokus kepada salah satu praktek meditasi akan banyak hasil buah yang sangat membantu dalam hidup, ya. Dan juga bukan dari Venerable Sucito, tapi dari orang lain yang saya belajar salah satu sistem yang total lain, itu Kabbalah, sistem dari mistik Yahudi. Dia pernah bilang kepada saya dan mengumumkan, sumpamanya Anda tidak mau berubah, jangan mulai meditasi. So if you don't want to change, don't take up meditation. Ya, sebab ini bukan sesuatu yang bisa diambil dan letakkan. Bukan seperti ya saya cukup senang merokok atau senang ada alkohol atau senang baca buku kadang-kadang atau apa, dan bisa meletakkan dan bisa diambil lagi. Kalau meditasi itu sesuatu yang sudah punya arus sendiri dan akan membawa kita kepada salah satu ya gagasan dan wawasan yang total berbeda, ya. Jadi jangan mengharap bahwa meditasi adalah sesuatu hobi, ya. Jadi butuh komitmen di situ ya. Ada komitmen dan harus siap untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan salah satu pandangan yang radikal berbeda, ya. Tapi bagi saya meditasi adalah seperti saya ada di pantai, laut, ada laut tapi sangat dangkal sekali, dan saya masuk laut dan saya mulai berjalan di air. Pada awalnya sampai lutut, pada akhirnya sampai paha, dan waktu air laut sampai paha, saya menelok kembali kepada pantai dan saya tidak bisa lihat pantai lagi, ya. Begitu jauh dan imperceptible, ya, tidak bisa ada, ya, walaupun Krishnamurti bilang itu macam ukur, kita hampir tidak bisa menyaksikan atau betul-betul sadar bagaimana distance yang kita menempuh, dan jangan harap bisa belok dan bisa menuju ke pantai lagi. No turning back. Yeah, it's putting your hand to the plow. It's like Cincinnatus. Yeah. Kalau tadi bicara bahwa meditasi seperti mengukur, kira-kira apa yang diukur ya Pak Peter ya?
Ya, saya kira saya lihat ada banyak loka, ya. Banyak loka sekaligus yang kita hidup. Sumpamanya kita menghadap dengan hasil buah dari pikiran dan tindakan dan um, ya apa yang kita buat di dalam hidup sangat sangat jeli, ya, bagaimana hasil buah dari karma, ya. Dan saya lihat dunia dari semesta, mesh is very thin, ya, sangat 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 kecil sekali, sangat terperinci. Ada seperti pepatah dalam agama Kristen bahwa the mills of God grind slowly. Jadi apa yang digiling oleh Tuhan, ya, putaran dari roda giling dari ilahi sangat pelan. But they grind exceeding small. Tapi mereka ya menggiling sangat kecil sekali. Halus sekali. Gitu Halus ya. sekali. Dan saya melihat itu ya di dalam dunia dari alam semesta, atau kita ada di dalam dunia yang kita mempedulikan bagaimana tingkah laku kita, bagaimana sila kita, bagaimana ya tindakan dan pikiran kita. Ya, seperti Krishnamurti bilang mengukir, you're measuring, that measurement is very fine, yeah, becomes finer and finer, yeah, lebih terperinci, dan never take anything for granted, ya, jangan semena-mena, atau ya di dalam ya the teachings of the Buddha, ya, the doors of the deathless are open, ya, pintu dari sfer yang tidak ada maut sudah terbuka lebar, ya. Approach, ya, dan kalau kita mau betul-betul menempuh salah satu jalan yang berhasil, kita harus sangat teliti, Ya. ada ketelaten. Dan saya tertarik tadi kalau bahwa orang yang tidak mau berubah sebaiknya jangan coba-coba meditasi gitu ya, nggak bisa setengah-setengah gitu ya Pak ya. Ya, saya juga yoga, Ya. saya naik sepeda, saya berenang setiap hari, saya jalan kira-kira ya 5.000 paces setiap hari, walking meditation. Semua yang lain saya bisa letak, saya bisa mungkin tidak ambil sepeda 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, tidak ada problem, saya masih bisa sepeda. Tapi kalau sudah mulai meditasi, itu bukan sesuatu hobi. Itu sesuatu komitmen, dan kita sudah ada niat aditana untuk membuat, dan sudah ada niat aditana untuk menerima bahwa kita akan berubah total. Oke, baik. Nah, saya ada pertanyaan juga nih Pak Peter, karena saya punya sebagai awam ya, saya membayangkan bahwa meditasi itu harus selalu dilakukan dalam kondisi rileks gitu. Nah, sebenarnya ada bedanya nggak ya meditasi dengan sekedar ya kita bersantai, istirahat? Karena saya pernah dengar katanya sambil tiduran pun posisi tidur atau duduk bersantai itu juga bisa meditasi katanya begitu. Benar. Ada bedanya benar. nggak Pak ya? Tidak ada benar. Itu sudah ada diserap dan ada seperti kita ada pintal dan kita membuat satu weave, satu ya kita sedang merajut sesuatu, ya. Semua termasuk. Dan guru pertama saya di Jogja adalah Pak Hardo, adalah salah satu dari yang 3 sosok yang mendirikan Sumara, dan dia bilang bahwa ya kita punya meditasi formal dengan pamong, tapi sebenarnya semua hidup adalah semacam meditasi. Saya jalan ke sini, saya jalan dari mobil, saya sudah dari satu melangkah saja, letak kaki,
waktu kaki menginjak tanah, mungkin ada mantra Budo, ya, Budo, ya. Jadi waktu saya sedang jalan, saya ambil kesempatan untuk memakai perjalanan itu untuk recentering, untuk bisa memakai sesuatu untuk betul-betul ya salah satu meditasi yang tidak formal, tidak spesial, relax. Dan di dalam ya Sang Buddha punya cerita dan cerita dari mengenai dia punya asisten Ananda adalah keponakan, mereka dua-duanya bangsawan dari salah satu klan saya Sakya, ya. Ananda paling senior dan harus menjadi ketua dari the first council. Ya, the first council harus mengatur bagaimana kita akan menyusun the teachings of the Buddha. Ya, sebab thus have I heard, evam suttam. Ya, tapi seorang ketua harus sudah menjadi arahant. Ananda belum arahant, ya. Dia dengan niat mau mengusaha menjadi arahan, tapi selalu gagal, tidak sampai-sampai. Dan pada akhirnya pada sore hari sebelum atau malam hari sebelum dia harus muncul ke depan di panggung sebagai ketua, dia seperti menyerah. Dia bilang, it's useless. Tidak Dan bisa. antara pikiran menyerah dan badan dan kepala menyentuh peturon, menyentuh tempat tidur, dia bisa menjadi enlightened. So between giving up dan mungkin di dalam pelepasan atau sesuatu yang tidak terlalu mengotot-otot, ya, seperti he relaxed. All the work had been done, semua ya yang kata perincian dari persiapan sudah dibuat. Dia bukan seorang yang tiba-tiba seperti ada meteor yang datang dari langit malam. Dan antara sudah give up dan dia sampai ke tempat tidur, dia bisa menjadi enlightened. Ya. Saya punya guru di sini dan juga guru Jason yang bisa enlightened dengan suara dari gong, ya, di Surabaya. Ya. Suara dari gong membuat dia sudah punya banyak parami mungkin dari hidup sebelumnya, dia sudah siap, tapi sesuatu yang kecil atau sesuatu yang nyata bisa membangkitkan satu realisasi. Seperti sebuah hot button gitu ya. Ya. Oke. Wah, menarik sekali Pak Peter. Ternyata luas dan meditasi itu memang menyentuh banyak sisi dari kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, saya mungkin ke Jason ya. Jason, saya kan pemula nih, baru ya gitu, pengen belajar, pengen tahu. Nah, kalau untuk pemula seperti saya, ada nggak sih Jason jenis-jenis atau mungkin teknik meditasi yang perlu diketahui nih untuk pemula seperti saya? Karena tadi menyambung dari penjelasan Pak Peter kan ternyata banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita itu bisa direlasikan ke meditasi ya. Ada nggak teknik-teknik khususnya? Kalau untuk pemula ada dua hal yang saya lihat dari pengalaman saya ya, yang paling efektif. Pertama itu sesuai dengan yang tadi Pak Peter sudah angkat. Kalau dari Sang Buddha itu adalah pernafasan. Ya itu sangat sesuai lah untuk banyak praktisi. Ya mereka mengamati pernafasan. Mungkin termasuk Hengki juga kan ya. Ya, Waktu itu sempat ya. bicara dengan Bante Tirawaro kan tentang itu. Nah itu memang kalau di Buddhism itu disebut anapanasati. Ya jadi perhatian pada pernafasan. Karena pernafasan itu netral. Nah arti netral inilah yang nanti ditemukan seorang praktisi suatu dia udah mulai berlatih. Suatu dia mulai memahami netral itu, nanti ada semangat yang luar biasa untuk meneruskan latihannya. Nah ini mungkin tadi align dengan yang Pak Peter bilang, ini sesuatu yang sudah kita mulai dan kita ya tidak tertarik untuk kembali lagi. Nah seperti itu.
Nah, jadi itu satu. Itu juga berhubungan dengan tadi menggunakan misalnya objek satu phrase atau misalnya tadi yang Pak Peter angkat mengenai Budo, ya, menggunakan satu sebutannya apa ya? Mungkin bahasa umumnya mantra ya. Jadi kita mengucapkan Budo, Budo, Budo dalam setiap kegiatan. Itu bisa di mana aja. Makanya tadi kan Hengki sempat nanya, apa benar ya orang berbaring itu bahkan tiduran pun bisa meditasi? Ya tentu kan pas tiduran kan masih bernafas kan. Ya, pastinya ya. Dan masih bisa dong dalam batinnya, kalau mungkin nggak mau didengar orang lain mengucapkan Budo masih bisa kan. Misalnya kalau sekarang pun saya minta Hengki praktekkan, coba Ki amati nafas, masih bisa. Atau misalnya coba Ki dalam hati mengucapkan Budo, 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 bisa kan Ki? Ya, Nah, bisa. tadi itu sangat disarankan untuk pemula. Ya, di Thailand menggunakan kata Budo ini sangat umum, terutama di biara-biara hutan yang pernah saya kunjungi. Itu sangat umum, apalagi untuk meditasi jalan. Ya, dipadukan dengan meditasi jalan, itu banyak biku yang mengatakan, termasuk Bante Tirawaro. Betul. Ya, Juga katanya bisa sambil berjalan pun ya, bisa. termasuk gitu ya. Cici Ayah Supesala juga awalnya dari sana. Banyak biku-biku dari Thailand yang saya kenal itu ya menggunakan Budo. Ya, termasuk Ajahn Chah ya, Pak Peter ya. Itu menggunakan Budo. Nah, terus yang kedua yaitu adalah mungkin yang ini tidak terlalu banyak diperkenalkan karena sedikit tapi di Zen ini cukup umum. Jadi adalah mengamati semua tindakan yang kita lakukan dalam keseharian. Ini supaya nanti mempunyai satu pandangan yang benar tentang segala kegiatan itu. Nah, ini cocok untuk orang yang mungkin melihat meditasi sebagai satu hal yang tidak bisa dilakukan kalau mereka sibuk. Sebenarnya kan dua tadi bisa ya. Tapi dua tadi itu biasanya ada praktisi tertentu yang mereka merasa harus meluangkan waktu. Misalnya katakan berapa menit, walaupun itu sangat dianjurkan ya, meluangkan waktu itu. Nah, ini adalah mengamati semua tindakan. Jadi kalau guru saya dulu Bante Surabumi itu menganjurkan misalnya kita sewaktu ibu rumah tangga memasak dan mereka memotong wortel, maka potonglah wortel itu dengan segala ketulusan kamu. Nah, apa artinya ketulusan Sen? Temukanlah dalam latihanmu. Ya kan, ketulusan memang kita diajarkan dalam di sekolah, dari hubungan sosial kita diajarkan arti dari kata-kata ini. Tapi kalau saran saya, temukanlah arti kata-kata itu dari hasil latihanmu sendiri. Ya, atau misalnya dalam bahasa Pali itu ehi pasiko, datang dan lihatlah. Ya, jadi orang menerangkan, oh ketulusan, oh kejujuran, oh kesabaran, oh welas asih, oh kasih sayang. Nah, temukan itu dalam latihan itu. Nah, jadi dan itu bukan sesuatu yang rumit ya. Yang penting ada yang tadi Pak Peter sudah angkat, ada konsistensi. Sewaktu kita memang mau memperhatikan nafas, ya kita amati nafas. Sewaktu kita mau menggunakan Budo, amati Budo. Dan sewaktu kita mau mengamati setiap tindakan keseharian, amati itu. Ya, jadi itu bisa menjawab apa yang bisa lakukan seorang pemula. Ya. Dan dalam prosesnya pemahaman itu sendiri, karena kita harapkan pada perubahan, bisa berkembang ya pemahaman itu sendiri. Semakin dalam begitu. Dengan seiring kita berlatih. Adalah sangat wajar kalau orang memulai sesuatu itu kan biasanya punya impian ya. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Tapi kalau saran saya pribadi adalah jalanilah itu dengan kanti, dengan kesabaran. Lihatlah kebenaran dari itu bukan karena kata orang. Bukan karena kata orang, oh meditasi itu bagus. Oh meditasi itu bisa begini. Tapi lihatlah sendiri. Gitu, alami sendiri dan lihat sendiri. Tapi ingat ya, dengan kejujuran. Kejujuran itu tidak melabeli sesuatu ya. Tidak membuat satu kesimpulan yang berlebihan tentang sesuatu yang kita pahami. Nah, dengan begitu nanti pemahaman itu
akan bertumbuh lah. Jadi bisa Atau berbeda-beda ya antara satu orang dengan orang lainnya saat kita tampak bicara beda rumah. tapi itu aja Ki. Oh gitu ya. Ya asinnya kalau Ajanca dulu pernah bilang ya kurang lebih asin-asinnya sama lah, lautan di mana-mana itu ya mungkin sedikit orang bilang oh asin di sini beda tapi ya kurang lebih ya asin. Seperti itu. Baik, terima kasih Jason. Nah Pak Peter, saya mau nanya juga. Ini tadi kan Pak Peter juga menyampaikan ada banyak manfaat ya daripada meditasi ini sendiri. Nah kira-kira kalau yang Pak Peter rasakan nih Pak secara pribadi, manfaat dari melakukan praktek meditasi ini apa ya Pak Peter? Ya, seperti kita menjadi air dan bisa mengisi satu bentuk manapun, di mana-mana bisa nyaman, bisa sesuai. Ya. Bahasa umumnya mungkin seperti bisa beradaptasi gitu ya. Ya, saya baru saja 4 hari di Ciamis, di rumah, dan merayakan hari ulang tahun ke-96 dari ibu mertua saya. Ya. Oke. Dia sudah duduk, tidak bisa banyak bergerak, tapi senang sebab banyak orang yang dia bisa mengetahui dan ada kerabat datang mengunjungi. Ya. Dan saya masuk di sana dan entah tahu bagaimana saya sebenarnya cukup sibuk untuk selesaikan satu buku yang saya harus copy edit, dan saya ambil kesempatan untuk merangkap quality time dengan ibu mertua. Saya anggap bahwa rumah adalah vihara saya untuk 4 hari. Saya tidak semena-mena pergi, dan saya punya kesempatan untuk duduk dekat dengan salah satu air terjun di mana ada kolam dengan banyak ikan koi. Menyelesaikan saya punya pekerjaan selama 4 hari atau 3 hari itu, menikmati kedekatan dengan ibu mertua walaupun hampir semua orang di dalam keluarga pergi untuk urusan dalam hari, dan ambil kesempatan dari 3-4 hari sebagai satu retreat yang informal. Ya. Jadi bagi saya, ya, meditasi mengajar untuk bisa sesuaikan diri dengan situasi yang manapun. Situasi Ya, apapun gitu ya. apapun yang mungkin tidak formal. It wasn't a vihara, it was a busy rumah tangga. Ya, tidak ada patung dari Buddha manapun, tapi bagi saya itu 3-4 hari yang sangat menyenangkan, sangat refreshing. Dan saya pulang, saya hampir agak menyesal harus pulang. Rasanya waktunya masih belum cukup, belum puas gitu ya. Ya, ini satu kesempatan untuk bisa menyesuaikan dan bisa memanfaatkan salah satu kesempatan yang jauh dari salah satu retreat yang formal, tapi bisa ada beberapa hikmah. Satu hikmah adalah saya dekat sekali dengan ibu mertua, dia hanya bisa komunikasi dengan lirik mata atau bisa senyum atau bisa ada ya sepotong kata-kata. Ya, tapi saya bisa menikmati kedekatan dan kehangatan, dan salah satu perayaan, ya 96 tahun cukup satu pencapaian yang luar biasa. Sambil saya bisa juga menyelesaikan kerja yang cukup alot dan cukup rumit dengan suasana yang sangat menyenangkan, sebab dari pagi sampai hari ada suara dari air terjun dan ada suara dari ikan koi yang sedang makan atau sedang nyemplung ke atas atau sedang loncat ke atas untuk ambil nyamuk, atau ya sangat penuh dengan ya
hidup penuh. Ada cukup asri, banyak burung di luar, ada burung yang dipelihara, dan antara burung yang dipelihara dengan burung dari luar yang menjengok, ada semacam it's a conference of the birds, ya. Mereka sedang ada konversasi dari Ada percakapan gitu ya. percakapan dari burung, Ngobrol. ngobrol, dan oleh sebab kita agak sunyi, kita bisa menikmati ngobrolan, ya. Salah satu suasana yang penuh warna-warni, penuh hidup. Walaupun seorang yang punya salah satu pikiran yang harus seperti ini, mungkin akan menyesal sekali tidak bisa bergerak selama 3 hari, harus duduk saja, harus melayani ibu mertua. Tapi bagi saya itu satu, ya happy, saya happy. Ya umumnya mungkin orang akan stres ya, karena berpikir oh ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian harus menyisihkan waktu, tapi bisa kemudian dikombin menjadi satu. Ya, entah tahu bagaimana, tapi saya merasa bahwa salah satu praktek meditasi walaupun jauh dari sempurna dan sering saya bangun pagi seperti tadi sangat lelah dari perjalanan yang jauh, yang susah difokus, tapi ini menyiapkan saya untuk seperti air bisa mengisi bentuk apapun, ya, dan sangat portable, ya, tidak harus ada kemenyan atau harus ada patung dari Buddha, harus ada Media-media lilin seperti atau itu ada ya, sangat portable sekali. Dan seperti saya ingat Thich Nhat Hanh, seorang biku yang tersohor dari Vietnam yang sedang memimpin satu retreat, dan Amerika sedang kirim misi untuk MIA, Missing in Action. Jadi mereka punya banyak helikopter yang sedang menyoroti salah satu areal yang bekas medan perang, dan itu mengganggu bagi orang dan Thich Nhat Hanh bilang bahwa your gong is the rotors of the helicopters. Apa saja bisa Very ya. simple. Ya. Ya. Nah, terima kasih Pak Peter. Jason, ini tadi kan wah salah satu manfaatnya ya terlihat. Nah, kalau di kelasnya kelas meditasi Zen nanti ini kira-kira pemula seperti saya kalau belajar itu berapa lama ya kira-kira sampai bisa menemukan manfaat seperti itu gitu. Bisa menjadi air tadi kata Pak Peter. Ini sangat tergantung apa ya, dalam bahasa Pali kuno itu ada namanya, atau kita juga sering dengar sehari-hari, karma ya, ada hubungannya dengan sana juga. Tapi di sisi lain kalau kita menyederhanakan itu, ini ada hubungannya dengan temperamen kita, dan ada hubungannya juga dengan alasan kenapa kita mau mulai bermeditasi. Tadi kan kayak misalnya Hengki kan ada nanya, apakah untuk santai, apakah untuk bisa rileks dan sebagainya. Nah sebenarnya harapan-harapan awal ini yang nanti akan menciptakan satu jarak organik bagi si praktisi itu sendiri. Semakin tinggi, saya pernah bertemu dengan praktisi yang komitmennya adalah menjadi seorang Buddha. Nah, semakin tinggi komitmennya, tentu perjalanan dia sudah tahu itu bukan perjalanan yang singkat. Jadi itu sangat tergantung dengan kenapa Anda bermeditasi. Ya, kalau saya sendiri sangat sederhana, karena pada satu saat saya melihat penderitaan yang luar biasa, kemudian mulai bertemu dengan seorang guru, dan pada saat itu ya cukup singkat untuk melihat manfaat dari meditasi. Bisa dibilang instan ya, dalam 7 hari bertemu dengan beliau, saya sudah melihat, oh ini meditasi, tanpa perlu saya menentukan tujuan. Karena sebenarnya saya pernah buat satu rekaman yang sederhana tentang kalau kita ini masih menderita kehidupan sehari-hari ya, itu paling, karena di Buddhism sendiri Sang Buddha itu kan mengangkat duka, penderitaan. Jadi kalau Anda itu masih menderita, berarti kan secara sederhana, logika sederhana kan berarti ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, ya kan? Nah, dengan meditasilah nanti Anda akan memahami itu.
Jadi balik lagi, tujuan meditasi awalnya apa? Ya, kalau memang untuk terbebaskan dari penderitaan, konsistensi yang cukup. Kalau sekadar untuk rileks, ya duduk satu kali meditasi bisa duduk tenang 10 menit juga saya rasa orang bisa melihat ketenangan itu ya. Ya itu cukup cukup ini. Tapi kalau saran saya ya konsistensi tadi. Untuk melihat manfaat keseluruhan dan memahami penderitaan dan memahami kehidupan itu sendiri. Ya kalau Anda punya satu aditana atau tekad untuk menjadi seorang Buddha ya luar biasa. Yaitu kembali kepada temperamen dan alasan kenapa mulai bermeditasi. Masing-masing orang akan sangat berbeda lah. Sang Buddha juga mengatakan ada yang 3 hari, 7 hari, bisa lama ya tergantung bagaimana alasan apa yang Anda pakai dan sebagainya ya itu semua kembali lagi ke Anda bukan kepada gurunya. Jadi tidak ada satu standar baku gitu ya. Ya, tapi satu sesi pasti ngerti lah setidaknya oh ini sewaktu kita diam memang ada ketenangan di sana. Ya, kalau kita ada sedikit kecerdasan kita akan melihat diam itu memang berhubungan cukup erat dengan ketenangan. Baik, terima kasih Jason. Ini tadi manfaatnya kan sangat besar sekali ya. Tapi, nah dengan manfaat sebesar ini saya juga ya dan beberapa teman-teman ya melihat mungkin bagi awam seperti kami wajar kalau misalkan ada kekhawatiran nih. Arahnya adalah bertanya, apakah belajar meditasi ini berarti seperti belajar agama Buddha atau bagaimana ya? Meditasi ini erat hubungannya seperti yang dengan agama Buddha. Apakah betul atau tidak gitu? Maksudnya saya bukan Buddha nih misalkan, saya bukan beragama Buddha. Saya bisa belajar meditasi atau tidak gitu? Jawaban yang paling singkat itu dulu saya dapati dari guru, dari Bante Surya Bumi. Kalau meditasi itu bukan milik agama Buddha, ya tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Walaupun memang agama Buddha banyak mengangkat tentang meditasi dan sangat lengkap. Tapi bukan berarti seseorang yang mempraktekkan meditasi itu pindah agama. Bahkan tidak ada kebutuhan sebenarnya untuk pindah agama itu. Ya nanti mungkin bisa tanya dengan Pak Peter mengenai keterbukaan beliau, karena Pak Peter sempat cerita sama saya juga keterbukaan beliau tentang apa namanya bentuk-bentuk inilah. Ya, jadi kalau saya sih terus terang tidak, dan saya contoh yang baik sih sebenarnya. Walaupun keluarganya dari Buddhis, dari Buddha, sampai saat ini juga saya tidak merasa kalau saya itu seorang Buddhis. Ya, saya tidak berani mengklaim diri saya sebagai seorang Buddhis lah. Tapi saya paham karena Ajahn Sumedho, satu biku yang sangat tersohor dari Thailand, Pak Peter juga pernah bekerja sama dengan beliau, pernah bertemu dan di Inggris ya Pak ya. Itu pernah mengatakan, sebenarnya pilihan Anda kan, mau melihat Buddha itu seperti apa? Anda mau melihat Buddha sebagai seorang figur yang pernah ada dan meninggal, atau Anda mau melihat Buddha itu sebagai yang mengetahui? Yang mana? Nah, waktu mendengarkan itu, saya sebenarnya tertidur pada saat beliau berbicara di depan itu. Tertidur dalam arti, ya susah dijelaskan. Tapi intinya, pikirannya kosong gitu ya? ya tidak kosong ya, kosong itu berbahaya. Beda lagi ya? Kosong itu satu istilah yang sebaiknya digunakan bagi mereka yang sudah berpengalaman. Ya, kalau di awal-awal menggunakan kosong itu banyak yang jadi gila ya berlatih meditasi. Jadi beliau begitu mengatakan Buddha itu adalah yang mengetahui, Dharma itu adalah yang diketahui, dan Sangha adalah pembawa pengetahuan. Itu jawaban yang cocok buat saya. Jadi sisi di mana saya tidak terlalu merasa saya sebagai seorang Buddhis itu di sana itu terpenuhkan lah. Tidak perlu Anda itu harus menjadi seorang Buddhis. Walaupun saya bertemu dengan banyak praktisi yang di agama Buddha yang memang concernnya lebih kepada meditasi. Jadi kenapa Hengki nanya ini kan? Ya. Karena identik dengan agama Buddha. Betul.
Jadi lebih tenang gitu ya. Nah, kalau Pak Peter bagaimana nih Pak melihat, maksudnya pertanyaan tadi itu, apakah ya selama Bapak mempraktekkan meditasi ini ya, is it really related to Buddhism or? Ya, ada joke di dalam Uh-huh. agama Buddha, Yes. lesser vehicle, greater vehicle, all vehicles must be towed away at owner's expense. Okay. Ya, kereta kecil, Hinayana, greater vehicle, Mahayana. Kalau kamu punya vehicle, pada satu saat itu harus diambil ke tempat pembuangan mesin-mesin yang rongsok. Rongsokan ya. So all, all vehicles will be towed away at owner's expense. Ya. Atau ada Zen story bahwa mereka sedang, it's a bit like, kalau di dalam cerita dan ajaran dari Sang Buddha, ajaran dari Sang Buddha adalah semacam rakit. Dan rakit kita pakai untuk menyeberang. Kita tidak terpatri kepada rakit itu sesudah menyeberang. Ya. Seperti di Zen Buddhism ada pepatah ada story dari dua Tudongga monks, dua biku yang sedang menjelajah jauh, dan mereka menyeberang satu kali yang penuh dengan air yang mengalir, dan di atas rakit ada salah satu perempuan yang sangat cantik sekali, dan beberapa kilometer sesudahnya salah satu teman, ada dua biku, dan biku yang satu bilang kepada biku yang lain, apakah tidak ada semacam prajika offense untuk mendekati atau untuk menyentuh perempuan yang begitu cantik di atas rakit? And instead you're not still thinking about that woman. Yeah. Jadi ini mengajar untuk lepas, untuk this happens, and sesudah itu kita cair. Seperti waktu saya jumpa dengan Krishnamurti, seperti 2001: A Space Odyssey, seperti saya lihat film dari Stanley Kubrick, dan saya di sana dalam situasi yang cukup tertekan sebab anak bungsu saya lahir sebagai orang cacat, bayi cacat, Down syndrome. Tapi Krishnamurti tidak begitu menjawab, tidak begitu mengarahkan, tapi dia menunjuk di luar jendela, dan itu salah satu hari yang penuh dengan cahaya, tapi penuh dengan awan-awan yang cerah begitu yang cukup tinggi dan sangat putih, dan bilang pada saya, can you be like that cloud dalam meditasi? Begitu bebas, begitu luas, begitu tidak ada effort. Jadi dia mengajar saya untuk meditasi adalah satu flow, sesuatu kita tidak akan, seumpamanya kita ada niat aditana untuk mengumpulkan sakti atau kumpulkan pusaka atau kumpulkan salah satu ilmu, itu lain hal. But for me, meditation is letting go. Melepaskan ya. Melepas, letting go. Kita punya banyak, saya sudah 77 tahun, sudah seumur Esteller sekarang. Esteller 77. Dan sekarang saya bisa dengan sangat jelas mengerti dan bisa menyentuh pengalaman waktu saya di Myanmar atau pengalaman waktu saya masih kecil. Dan ada beberapa yang saya sangat menyesal, ada beberapa yang saya sangat senang sekali, dan ada sosok-sosok yang saya sangat rindukan. Bagi saya itu satu anugerah. I know that history is not past. It's not dead. It's not even past.
Dan semua yang saya mengalami masih berkembang biak di dalam diri saya, dan siapa diri saya sekarang sebenarnya dibentuk oleh siapa yang saya bisa menyentuh di dalam hidup ini, seperti Bante Sur, atau saya punya teman baik sekali dari orang Yahudi dari Königsberg yang desainer. Saya punya teman di Jersey, Nadia Dinshaw, seorang Parsi yang sangat dermawan, dan pun di dalam hidup ini saya bisa masih menyeberang ke dunia sana dan bisa masih ada persentuhan, tidak ada kata, tapi persentuhan melalui lirik mata dengan orang-orang yang pernah adalah salah satu pengaruh yang besar terhadap hidup saya. Jadi bagi saya hidup ini adalah satu anugerah, ya, it's a kesempatan, dan tidak ada sini, tidak ada sana, ya. Seperti guru saya bilang bahwa wis podo-podo wai, ya. It's just the same, Ya, ya. sama-sama If you're aja. dead or you're alive, it's wis podo-podo wai, ya. Dan it's a bit like what Jesus said, let the dead bury the dead, ya. Sumpamanya sudah belajar meninggal sebelum meninggal, Anda tidak akan meninggal waktu saat badan fisik sudah hancur. Yeah? So what we're about is to actually realize ourselves in this particular life. Yeah? Dan sangat majemuk sekali. Kita sedang duduk di dalam satu pondok kecil di Vihara Siddhartha. Yeah? Vihara Siddhartha, ya, di belakang Melati Mas, di areal dari BSD Serpong, di areal dari Banten, di areal dari Pulau Jawa, di areal dari Indonesia, di saat ini di dunia. Tapi setiap detik kita sedang duduk di sini, kita di atas satu bola bumi manusia yang bergerak 850 km per detik. Yeah? So there's nothing ordinary about life. It's seperti Krishnamurti pernah bilang kepada saya, ini kita hidup satu kemajemukan, dan kita buat dari kemajemukan ini sesuatu yang sangat picik. We make of our lives such petty little affairs. Dan kalau kita belajar meditasi, kita tidak akan sudi membuat sesuatu kepicakan dari hidup kita. Lebih mudah bagi kita untuk menerima maupun melepas, Ya, ya. dan flow, ya, dan ya sangat luar biasa, sangat, ya, we're living miracles. It's a miracle to be alive, a miracle to join you this afternoon. It's a miracle to talk about the Dhamma, to talk about meditation. Dan dalam hidup tidak ada yang mulus. Ya, macam-macam. It takes all sorts to make a world. Ya, oke. Terima kasih Pak Peter. Saya jadi penasaran ini, Jason. Awal pertemuan dengan Pak Peter ini bagaimana ya? Bisa, kayaknya kalau boleh saya bilang, apakah berjodoh atau gimana? Saya ketemu Pak Peter pertama kali itu dari bukunya beliau. Ya, jadi waktu itu satu-satunya buku sejarah yang sengaja saya beli pas ke Gramedia, Takdir, ya, judulnya Takdir. Dan sewaktu saya baca itu, saya sudah berlatih dengan Bante Surabumi, dan kemudian sewaktu saya baca, saya melihat ini yang ditulis, tokoh yang ditulis ini adalah, saya melihat ini tanda-tanda seorang praktisi, dan kemudian saya juga merasakan ini yang menulis juga seorang praktisi, karena hanya praktisi tulen yang mengenali praktisi sebenarnya. Jadi di sana saya berkenalan dengan Pak Peter secara tidak langsung. Nah, kemudian muncul satu keinginan, bukan keinginan ya, saya kurang tahu itu apa ya sebutannya. Mungkin kalau waktu itu waktu saya bicara sama Nana, waktu itu saya pakai kata kerinduan. Jadi ada satu kayak semacam kerinduan untuk bertemu dengan tiga tokoh dalam hidup ini. Yang pertama itu Pak Peter, yang kedua itu Romo Magnis, yang ketiga itu adalah Pak Kurai Shihab. 3 orang ini entah kenapa dalam hidup saya itu selalu muncul.
Jadi kalaupun saya lupakan, nanti namanya muncul lagi. Muncul lagi ya. Apakah dalam pembicaraan, apakah dari kadang saya nonton konten-konten di internet dan sebagainya, nama-nama ini bermunculan. Nah, kemudian saya aktif di LinkedIn, saya ketemu Pak Peter di LinkedIn. Ternyata beliau ada. Dan sewaktu saya message, itu cuma 15 menit beliau udah balas. Dengan lengkap, dengan nomor teleponnya, emailnya, dan sebagainya. Dan langsung saya kontak pada saat itu. Akhirnya kami ketemu. Ya, jadi itu sejarahnya. Oke. Jodoh lah ya kalau boleh dibilang. Mungkin ya. Oke, nah kita balik lagi, saya tadi kan semakin tertarik nih ya Jason tadi, dan Jason memang dalam rangka akan memulai atau apa istilahnya memperluas lagi kelas meditasi ya, kelas meditasi Zen tadi. Nah kalau untuk pemula saya kira-kira bagaimana nih cara terbaik untuk mulai meditasi? Tadi, Anggap saya minta free class nih. oh nggak apa-apa. Ya, tadi saran-saran yang tadi Pak Peter sudah sampaikan itu menggunakan kata Buddha, atau bagi orang yang saya pernah berada di satu komunitas meditator Katolik, mereka menggunakan kata Yesus. Ya nggak apa-apa, silahkan menggunakan kata Yesus, atau mungkin praktisi di agama lain bisa menggunakan satu figur yang mereka sangat hormati. Karena rasa hormat itu sangat membantu dalam latihan. Karena tanpa rasa hormat, sulit untuk seseorang memahami sesuatu. Ya, itu bagian dari kejujuran dan kesabaran tadilah. Nah, jadi bisa seperti itu, atau yang sangat umum dilakukan orang adalah nafas. Tapi kalau dari saya pribadi, yang sangat saya sarankan adalah memperhatikan segala sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. Memperhatikan. Ya, jadi kalau misalnya Ki lagi ngetik, ya sentuhan di keyboard itu coba, kan selama ini tidak pernah diperhatikan karena sibuk memperhatikan pikiran. Ya, coba sentuhan di keyboard itu mulai diperhatikan. Kemudian duduk di atas tempat duduk, tahu kayak sekarang kita lagi duduk di atas gazebo ya ini. Kita tahu tubuh kita menyentuh lantai gazebo, terus angin yang berembus ini kita tahu angin ini menyentuh kulit kita. Seakan-akan ini sulit ya, seakan-akan ini kononnya ini cuma bisa dilakukan oleh praktisi yang sudah cukup maju. Tapi dari pengalaman saya, ini adalah salah satu cara yang sangat baik untuk pemula, apalagi kalau Anda merasa hidup Anda itu sibuk. Ya, jadi ya perhatikan aja apa yang bisa diperhatikan. Nanti kalau misalnya perhatian teralihkan dari 3 hal tadi, apakah menggunakan kata Buddha atau Yesus dan sebagainya, apakah menggunakan nafas dan sebagainya, atau yang tadi saya sarankan juga memperhatikan segala gerakan badan ini atau segala yang kita kerjakan. Kalau misalnya perhatiannya mulai teralihkan, nggak apa-apa, karena wajar. Nah, itulah yang tadi saya bilang kesabaran. Nah, apa yang harus kita lakukan saat mulai pikiran kita teralihkan atau apa itu tadi? Biasanya banyak guru-guru menggunakan kata kembali. Tapi bagi yang cocok, gunakan kata itu. Jadi kembali ke nafas misalnya, kembali memperhatikan nafas, kembali memperhatikan kata Buddha, atau kembali memperhatikan apa yang kita sedang kerjakan. Atau kalau sisi lainnya dengan kejujuran, ya, dengan melihat teralihkan, ya. Jadi ini satu perjalanan yang mungkin dengan ini tergantung temperamen seseorang ya, tidak ada yang salah. Kalau temperamen seseorang itu memang dia itu lebih bahasa sederhananya fighter, kata kembali itu sangat membantu karena dia fight kan, dia kembali lagi pada perhatiannya. Tapi kalau yang pernah saya lihat dengan kejujuran itu juga baik ya. Jadi kita tahu kalau ini pikiran teralihkan. Nah, dengan mengetahui itu, perhatian itu akan tumbuh kembali. Jadi membiarkan dia itu secara organik. Nah, tidak ada yang salah, Ki. Ini semua tergantung bagaimana sifat Anda. Ya, bagaimana sifat praktisi itu. Wah, berarti saya mungkin bisa melihat bahwa
kira-kira ya itu tantangan yang cukup umum ya bagi seorang pemula saat mulai bermeditasi, yaitu teralihkan tadi ya. Tantangan di satu monyet ya di monyet lain kurang lebih sama lah. Karena saya monyet juga, jadi ya kurang lebih mungkin saya lihat monyet-monyet lainnya tantangannya kurang lebih sama. Jadi seharusnya ya itu akan sering ditemui, tapi tidak apa-apa gitu. Tidak, kalau saya sarankan ya tidak apa-apa lah, wajar bagi seorang pemula itu untuk pikirannya kemana-mana. Dan pikiran itu hati-hati ya karena umum sekali saya dengar taklukkan pikiran. Nah ini memang ini wajar karena gini, begitu kita merasa susah hati, kita mau menaklukkan itu kan. Misalnya kita lagi sedih, kita mau menaklukkan kesedihan, terus kita alihkan dengan misalnya mencari kebahagiaan di tempat-tempat tertentu, atau yang paling baik adalah mencari orang-orang yang bijaksana. Ya itu juga nggak salah, karena memang tendensi bagi yang belum melihat kebenaran ya kurang lebih seperti itu, mau menaklukkan, nggak apa-apa. Ya perhatikan aja kalau misalnya memang, oh ini harus memperhatikan nafas. Ya kalau memang energinya masih banyak dan tetap bisa seperti itu ya saya senang. Ya, atau yang melihat, oh ya masih belum bisa dan jujur gitu, ada kejujuran. Oh belum bisa, nggak apa-apa. Tahu keadaan belum bisa itu juga meditasi. Ya jadi bukan berarti Anda fokus dengan objek Anda itu berarti Anda seorang meditator yang unggul. Banyak meditator yang sangat fokus pada objeknya, tapi ujung-ujungnya tidak paham apa-apa. Karena tidak ada kejujuran. Yang ada cuma fokus. Ya, dan setahu saya Sang Buddha tidak mengajarkan itu. Ya, dan guru saya juga tidak mengajarkan itu. Ya. Tujuan dari meditasi ini adalah cuma sederhana. Dan ini dirangkum oleh guru saya sendiri. Cuma ada 2, Ki. Pengetahuan dan kebijaksanaan. Sudah. Oke, terima kasih. Dan tadi kalau saya bilang jodoh rasanya nggak salah ya, karena kok bisa kebetulan sekali ternyata Pak Peter juga kenal sama guru Jason, Bante Surabumi. Saya juga kaget tuh. Pas Bante udah meninggal, saya baca tulisannya Pak Peter loh. Kenal dengan Bante Sur. Sangat pas-pasan ya, Iya, sebab sangat pas ya sekali. saya nak kenal beliau dalam 3 tahun yang terakhir dari hidup, dari ya salah satu one of the greats ya dalam hidup. Ada beberapa sosok yang sangat berperan di dalam membentuk gagasan dan wawasan saya. Oke. Nah Pak Peter tadi kan juga sempat bicara ya tentang konsisten gitu ya. Nah ini pasti juga jadi salah satu tantangan menurut saya untuk orang, karena saya cukup kaget tadi di depan bahwa ya kalau tidak ada niat besar untuk berubah, sebaiknya jangan coba-coba meditasi gitu. Jangan coba meditasi tadi gitu kan, kalau tidak mau berubah gitu. Nah ini dari pengalaman Pak Peter selama ini, ada nggak kiat-kiat untuk menjaga konsistensi dalam bermeditasi itu, Pak Peter? Iya, mungkin saya menerangkan sedikit mengenai kalau kamu tidak mau berubah, jangan mulai meditasi. Ya. Dengan satu hal, hasil buah dari karma. Ya. Sumpamanya kita sama sekali awam, tidak tahu menau apa sebenarnya hasil buah dari pikiran dan tindakan kami. Mungkin hukum karma boleh dikatakan agak ya tidak akan terlalu cepat dan tidak akan mungkin terlalu hebat ya. Tapi kita akan terus-menerus seperti lampu teplok di dalam salah satu ya situasi di mana semua gelas menjadi sangat penuh dengan asap dan charcoal. Ya. Tidak akan banyak cahaya yang akan keluar dan tidak ada banyak cahaya yang akan masuk ke dalam. Tapi kalau kita sudah mulai meditasi dan sudah mulai mengicipi hasil buah dari meditasi, we can no longer plead ignorance. Tidak bisa lagi
seperti kita awam lagi atau kita polos atau kita tidak tahu. Ya. Dan hasil buah dari karma juga demikian. Dan kalau kita seorang meditator, kita tidak bisa lagi, we can no longer plead ignorance. Ya. Tidak bisa melindung di bawah satu kepolosan atau sesuatu. I didn't know. You do know, ya. How you speak, how you tindak. Seumpamanya saya sudah janji dengan Jason dan saya sebenarnya tidak muncul, akan ada akibat, ya. Akan ada akibat. Dan ya, jangan selalu, don't stress out about it, but you have to realize you're living, it's about like the mesh of the universe. It's very, very fine. And if you're, kalau kita studi meditasi, kita sudah sadar bahwa sebenarnya kita hidup di dalam satu kehidupan yang sangat, seperti Einstein pernah bilang, God doesn't play dice with humanity. He doesn't play dice with the world. Yeah, sangat telaten, sangat, everything is, a little bit more of the Big Bang, a little bit less of the Big Bang, there'd be no universe. Yeah? We're speeding out at a particular rate. Yeah? Dan itu bisa mengakibatkan satu universe. Ya? Kita adalah hasil buah dari satu keteladanan. Ya? Dan dalam meditasi sama. Ya? And you can no longer plead ignorance. Yeah? You can't say, I didn't know. You do know. And the deeper you go, the more you know. But it's a bit like the Buddha. Ya? Waktu dia mengajar, dia ambil di dalam tangan serangkaian daun. Dan dia bilang kepada Bhikkhu Sangha, apa yang lebih besar? Daun yang saya pegang dengan tangan saya sendiri atau daun di dalam alas di belakang saya? Yeah. Well, terang Bante, di dalam alas. Justru demikian. I teach what is necessary for liberation. Saya mengajar apa yang patut dan apa yang harus betul-betul diresapi dan dimengerti untuk jalan, untuk bisa lepas, ya, kelepasan yang total. And yeah, this is also the path of meditation. It's not fancy, sangat polos, sangat sederhana. Apa yang boring, yeah, anapanasati is boring. Yeah, you're talking about your breath. Yeah, you can't get excited about the breath. Tidak bisa. You can't, so it's not like skiing or it's not like water skiing. It's not like making love. It's no boring. Adrenaline pump up at all. Yeah, it's boring. But because it's so boring, because it's so this worldly, and because without breath we would not be here. We would not live a minute. Yeah. Then it's very patut, sangat patut. You can't become hooked. You can't become a junkie for anapanasati. Yeah? Sangat bijak dari Sang Buddha. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter. Jason, dari secara personal experience ya, bisa nggak berbagi, ada nggak pengalaman transformatif nih, perubahan yang Jason sendiri rasakan melalui meditasi? Ya mungkin nanti kita yang ikut kelas ini bisa mungkin juga ikut merasakan kan ada perubahan secara transformatif itu. Tapi ini hanya sebuah cerita ya, hanya satu cerita pengalaman aja, tidak ada yang spesial dari ini. Sebenarnya saya praktek meditasi itu sudah cukup lama, karena saya kenal kebetulan kakak perempuan dan kakak laki-laki saya, mereka adalah Bhikkhu Sangha. Ya, jadi Ayah Supesala, bhikkhuni yang ditabis di Thailand, dan Bante Tirawaro sama dari Thailand juga. Nah, jadi mereka inilah yang tidak secara langsung mengajar, tapi berbicara tentang meditasi. Jadi saya praktek sendiri, dan biasalah ya Ki, sewaktu kita mulai sendiri tanpa arahan dan sebagainya, kita akan tertarik dengan berbagai fenomena yang sering dibicarakan orang. Ya, mungkin itu yang Hengki cari. Yeah. Tapi waktu itu justru saya menemukan hal-hal itu enak untuk dibicarakan, seru untuk dibagi kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain,
tapi tidak bermanfaat bagi saya sama sekali. Tidak ada manfaatnya bagi saya, tapi sangat bermanfaat untuk memotivasi orang lain. Tapi bagi saya sendiri, itu menjadi cerita. Tidak ada pemahaman di sana. Sampai satu hari, sewaktu saya mengalami kegagalan demi kegagalan, hidup saya lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan. Dan saya bersyukur, karena kegagalan itu ada satu hari di mana tiba-tiba air mata saya itu keluar tanpa nangis. Karena ada banyak cerita-cerita yang mungkin terlalu panjang untuk dibicarakan di sini. Nah, pada saat itu saya merasa, saya mengingat kembali pertanyaan saya waktu kecil, untuk apa saya lahir? Nah, ini juga kenapa saya bersemangat untuk mengajar, Ki. Karena kalau Anda, misalnya Hengki dan kawan-kawan ini, mulai mengingat kembali masa-masa kecil, mungkin akan menemukan pertanyaan-pertanyaan itu. Makanya saya menemukan banyak kebijaksanaan di anak-anak kecil itu. Itu kenapa saya selalu bilang, hati-hati sewaktu kamu berbicara dengan anak kecil. Bisa jadi kamu sedang bertemu seorang guru. Ya. Nah, jadi kebetulan Bante juga ada cerita lucu, Ki. Segway sedikit ya. Iya. Bante itu pernah waktu itu dia diminta untuk mengajar meditasi kepada anak-anak. Oh, oke. Anak masih kecil-kecil. Bante Sur ya. Kebetulan Oke. saya di sana karena saya menjadi orang yang memimpin retret itu dan menjadi orang yang melayani beliau untuk kebutuhan-kebutuhan beliau di retret itu. Dan kemudian satu hari ada permintaan untuk mengajarkan meditasi kepada anak-anak. Lalu Bante melihat saya dengan senyuman yang, dengan muka kebingungan gitu, dengan muka yang polos lah. Bante itu memang sebenarnya secara pribadi sangat lucu. Dia melihat saya, mereka suruh saya ngajar anak kecil. Ngajarin apa saya ke mereka? Nanti kalau Anda berpraktek, nanti Anda akan melihat sendiri kenapa anak kecil itu bisa menjadi sumber-sumber kebijaksanaan. Ya, karena banyak kesederhanaan di mereka, banyak kejujuran lah di mereka. Seperti sewaktu kalau kita dengar sewaktu mereka berbuat salah dan mereka cuma bilang maaf, kemudian bermain kembali tanpa ada kompleksitas. Itu sewaktu nanti Anda bermeditasi, nanti Anda akan melihat, udah ada dari dulu ya. Atau di Zen tuh sering bilang, it was there when I was born already. Itu yang kenapa saya juga semangat mengajar. Karena akal budi itu sudah Anda bawa sewaktu Anda lahir. Ya, dan yang tadi Pak Peter bilang, saringannya itu udah begitu halus, dan kemudian Anda terlahir sebagai manusia. Ini kalau Anda meditasi dan Anda benar-benar mengamati lingkungan, hewan dan sebagainya, nanti akan muncul satu apresiasi kenapa Anda bisa lahir sebagai manusia. Itu akan tumbuh secara alami, tanpa perlu saya jelaskan. Nah, itulah kenapa saya bilang, mulai saja berlatih, nanti Anda akan melihat sendiri hal-hal yang orang ceritakan ini loh, yang saya ceritakan barusan. Dan bagi Hengki kan nggak ada manfaatnya selain ini cerita kan. Kalau Anda dengan kejujuran mengatakan, ya Anda cuma sedang mendengar cerita. Anda tidak ikut merasakan apa yang tadi saya bagikan itu. Jadi tidak bisa. Tapi untuk menyemangati orang, hal-hal seperti ini menarik. Sampai saya memulai ya. Sampai nanti Anda mati sebagai jasad ya. Suatu melihat ke belakang, tidak ada lagi satu gairah untuk mau kembali ke pantai itu. Nah, inilah kenapa kejujuran itu akan sangat membantu Anda dalam artian. Nah, ini kalau seperti saya atau mungkin teman-teman yang nanti akan menyaksikan atau menonton video ini, kalau punya ketertarikan untuk ikut kelas meditasi Zen ini, kira-kira kita harus lewat mana nih? Mungkin nanti kita taruh ini ya, Ki, semacam kontaknya di deskripsi. Ini kan YouTube di bawah itu ada teksnya. Ya. Karena kan kontak ini kan bisa saja berubah, jadi kita bisa update di sana. Ya. Jadi teman-teman akan mudah untuk menemukan. Ya, tapi mungkin karena ini mungkin mau menutup ya, kalau boleh saya kasih satu ini sedikit aja, mulai saja. Karena Anda manusia, nggak ada alasan lain lagi. Karena Anda manusia, itu sudah cukup menjadi alasan Anda tuh memahami kehidupan. Jangan sia-siakan setiap detik dalam hidup Anda itu
cuma untuk menghadapi kehidupan itu sendiri. Ya, saya tidak mengatakan itu salah ya. Saya juga perlu bekerja untuk menghasilkan uang, untuk memenuhi makanan untuk badan ini, untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi jangan sampai hidup Anda, cuma Anda habiskan energi yang ada pada Anda itu dan akal budi tadi itu tidak digunakan untuk memahami kehidupan itu sendiri. Akan sangat disia-siakan. Nanti kalau saringan berikutnya nggak lolos gimana? Oke, itu menjawab pertanyaan saya sebenarnya untuk Oh, menutup segmen hari. oh oke, sorry. Nasihat yang kira-kira Nah, bukan nasihat bukan ya. lah ya, Baik. apa yang mungkin bisa disampaikan kepada Ya. orang yang baru ingin memulai meditasi ya. Nah, mulai saja. Iya. Jadi kalau dari Jason tadi adalah mulai saja gitu. Ehipasiko ya. Ya, Tamushi, lihat gitu ya. sendiri ya. Oke, itu dari Jason. Kalau dari Pak Peter, Pak, mungkin pesan untuk kami ini nih yang mau memulai meditasi, apa kira-kira Pak pesan yang penting yang Ya, menurut Bapak seperti harus Samratu dilakukan? lagi bilang, ya memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Ini kita akan bisa, we can come to our real state. Ya, kita bisa betul-betul, ya. bisa betul-betul menikmati dan memanfaatkan semua aset-aset yang kita punya sebagai manusia yang lahir di bumi manusia ini. Ini bisa berkembang sebagai manusia yang utuh. Tapi itu butuhkan kejujuran, butuhkan komitmen, tidak akan simsalabim terjadi. Ya. Mungkin ada beberapa yang punya parami yang luar biasa, ya. Tapi untuk kebanyakan orang ini akan seperti laut yang dangkal, akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi pasti akan ada hasil buah, dan hasil buah akan membuat bahwa kita ada manusia yang lebih berguna, lebih bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, bisa betul-betul dengan cermat, bisa mendengarkan orang lain, tidak terlalu banyak membual, tidak banyak. Dan kita akan melihat mungkin hakikatnya bahwa tidak ada Peter Carey, tidak ada Jason, tidak ada Henki, ya, tidak bagaimana the ground of being, ya, bagaimana asal usul, ya, kesunyatan, the emptiness behind all form, ya, dan itu akan membuat satu kelepasan bagi kita. We're not going to be tied to a personality, we're not going to be tied to a particular image of ourselves. Ya. Segalanya akan jadi lebih ringan ya. Jauh lebih ringan, ya, jauh lebih seperti the ox herding pictures yang dengan anak yang sedang santai di belakang satu kerbau yang sedang main seruling. Ya.